Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam sesi yang ke-27. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang 4 prinsip pengajaran untuk anak-anak kita. Prinsip yang pertama yaitu al-muhafadzah, memelihara fitrah anak. Bahwasanya ilmu yang kita berikan pada anak, pengajaran yang kita sampaikan pada anak-anak harus bersifat mendukung berkembangnya fitrah suci mereka. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah, dan merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kita hindarkan anak-anak dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kemana anak-anak kita masukkan pada saat dia sudah mulai memasuki usia sekolah. Kepada siapa kita titipkan anak-anak kita, guru-guru yang seperti apa kita titipkan anak-anak kita untuk memelihara fitrah anak kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagian yang kedua dari 4 prinsip tersebut, yaitu tentang at-tanmiyah, ya, menumbuhkan atau mengembangkan potensi anak-anak kita. Seorang psikolog, Howard Gardner, ya, dia mengenalkan adanya 8 tipe kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki kecenderungannya masing-masing, dan ada kecerdasan yang secara kombinasi dimiliki oleh anak-anak kita. Tidak hanya satu tipe kecerdasan saja, tetapi beberapa tipe kecerdasan ada di dalam diri anak kita. Nah, tipe-tipe tersebut yang pertama adalah cerdas musik. Anak memiliki kecenderungan kepada kemampuan bernyanyi, berdendang, ya, bersenandung, bisa membuat lagu, bisa bernyanyi dengan suara yang indah, merdu, dan sebagainya. Kecerdasan yang kedua adalah kinestetik tubuh. Jadi dia mampu berekspresi lewat gerakan-gerakan tubuh, seperti halnya para olahragawan. Ya. Mereka memiliki kecerdasan kinestetik. Yang ketiga, kecerdasan logika matematika. Anak yang memiliki kecerdasan logika matematika, dia sangat pandai dengan matematika. Nah, yang berikutnya kecerdasan bahasa. Ada juga kecerdasan spasial, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Nah, di dalam masyarakat kita masih banyak yang beranggapan bahwa anak dikatakan cerdas apabila dia cerdas matematika, pinter matematikanya. Nah, padahal kecerdasan-kecerdasan ini bisa dimiliki oleh anak-anak kita, dan anak yang satu akan berbeda dengan anak yang lain. Tidak semua anak cerdas matematika, tidak semua anak cerdas bahasa, tidak semua anak cerdas kinetik tubuh, dan seterusnya. Maka kita perlu memahami tipe-tipe kecerdasan ini, kita perlu mengetahui apa yang dimiliki oleh anak-anak kita, potensi apa yang dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga kita bisa mengembangkannya. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama, amati kecenderungan dan kesenangan anak. Potensi anak ini bisa kita pahami, bisa kita amati, ya, dari sejak anak-anak kita kecil. Mereka senang dengan apa? Mereka cerdas dalam hal apa? Terampil ketika dia ngapain? Nah, ketika kecenderungan itu
kesenangan itu berulang dan terus-menerus konsisten dimiliki oleh anak, berarti disitulah potensi anak kita. Nah, yang kedua, ajak anak mencoba berbagai kegiatan dan lihat minatnya. Pada saat kita belum paham anak kita kecenderungannya atau kesenangannya atau kecerdasannya dalam hal apa belum nampak, kita orang tua bisa mencoba berbagai kegiatan untuk melihat minat anak kita. Bagaimana ketika kita ajak membaca bersama, bagaimana ketika kita ajak main bola, bagaimana ketika kita ajak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, apakah dia memiliki ketertarikan atau tidak. Nah, dari cara ini maka insya Allah kita akan dapat mengetahui di mana potensi anak-anak kita. Yang ketiga, setelah kita menemukan kecenderungan dan kesenangan anak, juga dia tertarik dalam hal apa, maka kita bisa memberikan dukungan dan stimulus terhadap minat anak-anak kita. Sehingga minat anak kita, kecenderungan anak kita, keterampilan dan kecerdasannya akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Dan jangan sekali-kali kita mematikan kecenderungan anak itu dengan dalih itu bukan kecerdasan yang biasa diakui oleh masyarakat sebagai kecerdasan. Nah, kita sebagai orang tua perlu berusaha untuk memahami dan mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan kecenderungannya sehingga anak merasa nyaman, anak merasa bahagia mengikuti perkembangan dirinya. Nah, selanjutnya, setelah kita memberikan dukungan dan stimulus untuk dapat mengembangkan kecerdasannya dengan baik, mengembangkan potensinya dengan baik, tentu kita perlu menyediakan fasilitas yang diperlukan. Bila anak-anak memiliki kecenderungan dalam hal kinestetik tubuh, senang main badminton, tentu kita menyediakan fasilitas berupa raket dan koknya. Kalau anak dia memiliki kecenderungan bahasa, kita sediakan buku bacaan, kita berikan kepadanya sarana-sarana yang dapat mengembangkan potensi bahasanya. Kita berikan kepada anak kesempatan untuk menunjukkan bakatnya di depan orang lain, misalnya dengan membaca cerita, membaca puisi, membuat puisi, menulis cerita, dan seterusnya. Dan kemudian berikan apresiasi sekecil apapun capaian anak. Jadi jangan pernah mencela terhadap apapun yang dapat dikerjakan oleh anak, walaupun itu hanya sesuatu yang menurut kita adalah hal yang remeh. Karena bagi anak, ketika hasil karyanya diapresiasi, dia akan lebih bersemangat, dia akan berupaya untuk meraih hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi kita para orang tua harus senantiasa berupaya untuk memahami, untuk mengembangkan, dan untuk memberikan dukungan apapun potensi anak-anak kita arahkan sesuai dengan potensinya, sehingga pada saat dia dewasa nanti, dia akan menemukan dalam bidang apa dia berkarir. Dalam bidang apa dia bisa mencari nafkah, sehingga dia mengerjakan segala sesuatu, kegiatan-kegiatan yang dia lakukan adalah kegiatan-kegiatan yang membahagiakan hatinya, tidak membebani mentalnya. Nah, disinilah perlunya kita mengembangkan bakat dan potensi anak-anak kita untuk menyiapkan masa depan karirnya, untuk memenuhi kebutuhannya pada saat ia telah dewasa nanti. Sehingga anak-anak kita menjadi orang yang dapat memberikan manfaat pada lingkungan hidupnya, dapat memberikan segala ilmunya kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing,
dengan hati yang senang dan bahagia. Demikianlah ibu-ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.